Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah salat sunnah tarawih dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita tiada henti panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini di hari terakhir kita melaksanakan qiyam Ramadan masih diberikan kita kekuatan, kesempatan sehingga kita masih sama-sama dapat mengadakan keluarga kita ke Masjid Al-Muhajirin dalam rangka melaksanakan ibadah qiyam Ramadan. Dan juga Allah masih berikan kita kesempatan bagi yang melaksanakan ibadah puasa pagi hari sampai sore hari. Begitu juga Allah masih bisa kasih kita kesempatan bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dan zakat malnya. Semua itu adalah anugerah yang tidak diberikan kecuali kepada yang Allah kehendaki. Timan tasya, Allah menghendaki siapa saja yang Ia berikan, dan Allah juga menghendaki tidak diberikan kepada siapa saja. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, di hari terakhir ini kita masih sama-sama berkumpul mengisi masjid kita dengan ibadah-ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan juga semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di akhir Ramadan ini, terutama saya pribadi melihat bagaikan saya atau kita mungkin yang kuliah, yang pernah kuliah, bagaikan kita berada di detik-detik terakhir sidang munaqashah, sidang skripsi bagi S1, sidang tesis bagi S2, dan seterusnya, disertasi bagi S3 dan seterusnya. Di mana di dalam prosesi sidang itu seluruh mahasiswa datang ke dosen, berbondong-bondong mengajukan proposal tesis, mengajukan proposal skripsi, termasuk saya. Tidak langsung diterima, diperiksa terlebih dahulu, cek judulnya, ditanya dulu mau jadi apa nanti skripsi ini, mau dijadikan apa nanti tesis ini, manfaatnya apa disertasi ini. Kemudian setelah diberikan kesempatan di ACC tanda tangan, masih ada proses pelanjutan, yakni membuat skripsi yang sempurna dan disidangkan di hadapan dosen-dosen. Ibadah kita dari awal, mulai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, beramal, bersedekah, membaca Al-Quran, bahkan di akhir-akhir detik-detik Ramadan kita menunaikan yang namanya zakat fitrah atau zakat mal. Itu adalah bagian daripada pengajuan skripsi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang mencengangkan ketika Rasulullah SAW meriwayatkan satu hadis, dan hadis ini sahih mu'tabarah mastur. Ketika Rasul hendak menyampaikan khutbah Idul Fitri,
Setiap langkah dari tangga ke-1 sampai tangga ke-3 Rasulullah berdiam. Sampai para sahabat bertanya setelah turun dari khutbahnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiam setelah langkah ke-1, langkah ke-2, langkah ke-3?" Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat, sungguh telah datang kepadaku suatu doa dari Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa itu ya Rasul? Yang pertama, Jibril berdoa ketika itu. Di langkah apa yang pertama? Allahumma la taqabbal sawma man a'taqal walidain. Dan Allah mengaminkan doanya Jibril. Maka aku pun mengaminkan sehingga langkahku terhenti dan aku mengucapkan amin. Apa itu artinya? Allahumma la taqabbal sawma man a'taqal walidain. Ya Allah, jangan engkau terima, kata Jibril. Aku mohon ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah ketika mendengarkan Allah mengaminkan itu, Rasulullah berhenti seraya mengaminkan amin. Ini dikaitkan dengan tadi sidang munakosa dan skripsi serta tesis, disertasi dan lain sebagainya. Pihak kampus memiliki standarisasi. Pihak kampus memiliki satu persyaratan dan beberapa persyaratan. Salah satu syaratnya, ketika mahasiswa dilihat syarat pertama, hadir dalam perkuliahan minimal 80%, maka sidang skripsi masih bisa diajukan. Tapi kalau lebih daripada kehadirannya kurang daripada 80%, maka sidang skripsi akan ditolak. Dan doa Jibril yang pertama ini bagaikan ibadah-ibadah kita yang mungkin dari pertama puasa sampai hari ke-29 ini tidak pernah absen. Mungkin persyaratan pertama absensi kita 100%. Ada kemungkinan diterima gitu ini. Tapi ada syarat kedua, yakni syarat mengerjakan tugas setiap semester. Ujiankah dijalankan? Ya, dipertanyakan. Oh, mahasiswa 1 ada tugas yang belum diselesaikan. Belum menyelesaikan tugas semester 1, semester 2, semester 3. Maka mohon maaf, walaupun kehadirannya 100% ditolak. Tugas ini bagaikan satu tugas kita yang mungkin kita masih belum cek dalam diri kita masing-masing. Yakni tugas berbakti kepada kedua orang tua kita. Dari diri saya, Bapak Ibu sekalian yang masih punya orang tua, ibu dan bapak yang sudah tua renta atau masih muda, cek, masih ada kesempatan waktu 2 hari ke depan. Apakah di akhir-akhir Ramadan ini kita sudah menjalankan tugas semester kita, yakni berbakti kepada orang tua? Apakah selama ini 11 bulan ke belakang kita merasa membentak orang tua, kita merasa mendiamkan orang tua, bahkan kita merasa orang tua seperti anak kecil yang tugasnya minta-minta saja sama seorang anak, yang tugasnya menuntut saja sama seorang anak, sedangkan seorang anaknya sudah mempunyai keluarga dan mempunyai anak dan istri, sehingga tidak terasa kata-kata kita terlontar, bukan hanya ufin, bukan hanya bukan hanya penolakan, melainkan kata-kata kasar terhadap orang tua kita. Apakah selama ini kita pernah bertanya, orang tua kita yang masih ada, selama Ramadan adakah air mata yang keluar dari matanya, dari kedua mata orang tua kita karena sebab kekecewaannya kepada kita sebagai anaknya? Kalau ada, maka na'udzubillahi min dzalik.
Bukan hanya Allah yang mengaminkan doa Jibril, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika langkah pertama menjelang khutbah Idul Fitri, Rasulullah mengaminkan sehingga berhenti dan mengucapkan amin. Maka dari itu, persyaratan yang pertama harus kita lengkapi, bagaikan kita mahasiswa melengkapi persyaratan untuk mengejarkan tugas setiap semesternya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah melangkah lagi ke langkah yang kedua, di tangga yang kedua, dan berhenti. Ditanya oleh sahabat, kemudian yang kedua apa itu ya Rasul? Jibril berdoa, dan doa itu diaminkan sehingga Allah mengaminkan doa itu, dan aku pun mengaminkan doa. Apa itu? Allahumma la taqabbal sawma man atiqa zawjah. Ya Allah, jangan engkau terima, kata Jibril. Aku mohon ya Allah, jangan engkau terima seorang yang berpuasa dari kalangan perempuan yang durhaka kepada suaminya. Nauzubillah min dzalik. Ini, kalau ini untuk kalangan wanita, buat pengantin baru atau pengantin lama, masih ada waktu, kesempatan kita. Persyaratan mengerjakan tugas semester. Cek apakah selama ini ada hubungan yang kurang harmonis di antara keluarga, antara suami dan istri. Apakah ada kata-kata kasar yang terlontar baik sengaja ataupun tidak sengaja dari mulut seorang istri kepada suami? Kalau ada, maka berburulah kita untuk memperbaiki diri kita, meminta maaf kepada suami kita, berbuat baik kepada suami kita. Kenapa? Karena suami kita adalah pengganti daripada kedua orang tua kita. Selesai dijalankan ijab qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka gugur kewajiban kedua orang tua kita sebagai orang tua seorang perempuan menjadi kewajiban suami kita. Maka siapa di antara wanita, di antara seorang istri yang durhaka kepada suaminya, membantah dalam hal syariat, apalagi na'udzubillahi min dzalik, bukan hanya Allah yang mengaminkan, tapi Rasulullah mengaminkan doanya, jangan engkau terima skripsi puasanya orang yang durhaka kepada suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah naik ke langkah ketiga. Dan Rasulullah bersabda, Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma atik, Allahumma la taqabbal man la ya'fu an syai'in akhihi min waladi. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya sendiri atau kesalahan sesama muslim. Dan Allah mengaminkan itu, kemudian Rasulullah mengaminkan itu. Maka ketika kita komparasi dari tiga hal ini, masuk ke dalam surat Ali Imran ayat 135, itu sangat cocok. Ketika Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kita ketahui di awal puasa, tujuan kita disyariatkannya puasa adalah menjadi pribadi yang takwa. Dan balasan orang yang bertakwa ini ada di surat Al-Imran 135. Apa balasannya? Jannatin arduhas samawat. Surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Wa maghfirah, dan ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, akan diberikan ijazah daripada kelulusan sidang munaqashah. Jadi semua kita ini lagi mengajukan. Bisa jadi saya ditolak, walaupun ceramah bagaimana.
apapun hadis dan ayat kita sampaikan. Bisa jadi Bapak Ibu yang ditolak. Bisa jadi kita yang merasa sudah melaksanakan semua ibadah ternyata ditolak skripsi kita. Menunggak tahun depan lagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, detik-detik terakhir ini selalu para ulama, para kiai, para habaib, termasuk guru saya, mengingatkan kepada kita. Maka Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, mengisi seluruh lorong-lorong masjid pada malam-malam terakhir. Untuk apa? Untuk memohon pengajuan skripsinya diterima. Untuk memohon pengajuan disertasinya diterima. Untuk memohon pengajuan tesisnya diterima. Kenapa demikian? Karena barang tentu tahun depan mungkin umur kita diberikan oleh Allah. Bisa jadi di pertengahan tahun 2026 di Desember sebelum Ramadan 2027 datang, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang terakhir yang perlu kita lakukan di akhir-akhir Ramadan adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kembali kepada Allah. Berbondong-bondong. Kita lari kepada Allah. Dekatkan diri kita lebih dekat lagi dengan memperbanyak ibadah di malam-malam hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dari segala bentuk dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan sepenuh penyesalan bahwa kita hamba yang lemah, bahwa kita hamba yang zalim, bahwa kita hamba yang penuh dengan kekurangan. Bagaikan Abu Nawas merayu dengan membuat suatu puisi yang kita kenal dengan puisi syair al-i'tiraf. Puisinya luar biasa. Dari bait pertama sampai bait terakhir. Bahkan yang mencengangkan di bait terakhir. Paling suka saya sampaikan kepada Allah. Dan selalu saya ucapkan itu di malam hari. Ilahi abdukal asyataka. Ya Allah, aku adalah hambamu yang sangat berbuat maksiat. Yang penuh dengan kemaksiatan. Mukirrab bin zunubi wa qad tajali, yang membawa segudang dosa dan kesalahan. Fa in taghfir fa anta lizal jalal. Kalau andaikan dosa-dosaku yang segudang ini, skripsiku, amal ibadahku, sholatku, puasaku, zakatku, bahkan sedekahku, andai engkau terima, fa anta lizal jalali, maka engkau tetap ya Allah yang paling mulia. Maka engkau tetap ya Allah tidak mengurangi kemuliaanmu. Wa intadrud, kalau seandainya semua dosaku engkau tolak, engkau tidak taubati, engkau tidak ampuni, bahkan seluruh amal ibadahku, salatku, puasaku, sedekahku, zakatku, malku, tidak engkau terima. Faman narju siwaka, kepada siapa lagi aku meminta kecuali kepadamu yang menciptakanku. Itu syair dibuat puitis oleh Abu Nawas. Sebagai bentuk cintanya Abu Nawas seorang hamba kepada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita membuat puisi itu terhadap Allah? Kalau sudah bisa, berarti kedekatan kita sudah intim bagaikan seorang suami dan istri. Maka dari itu, cara terakhir yang kedua adalah tubu ilallah jami'an. Taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena indikasi seseorang puasa ibadah di Ramadannya diterima oleh Allah adalah setelah Ramadan. Ketika setelah Ramadan badan kita enteng dibawa ke masjid untuk sholat 5 waktu, itulah hidayah, jawaban bahwa skripsi kita diterima. Ketika kita punya harta, kita bisa memilih mana yang halal dan haram, bukan dengan otak kita, tapi dengan hati nurani kita. Itu adalah indikasi ciri bahwa Allah terima tesis kita. Ketika di luar Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan selainnya, melihat orang yang susah, baik orang tua kita, kakak, adik kita, ataupun orang lain yang bukan sama sekali kita tidak kenal, kita terasa iba,
tangan kita memberi begitu saja alias dermawan, maka itu ciri indikasi bahwa ibadah selama Ramadan kita, tesis disertasi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di luar Ramadan, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari lalu lintas, kebersihan, mulai dari peraturan perundang-undangan, lalu lintas ketika lampu merah kita patuhi walaupun tidak ada polisi. Undang-undang tentang apapun kita patuhi walaupun kita tidak dilihat oleh hakim. Seluruh jajaran manusia ketika peraturan-peraturan yang dibuat oleh ulama-ulama kita dijalankan karena menganggap bahwa Allah tetap melihat walaupun orang lain tidak melihat, itu indikasi bahwa ciri puasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebalikan, kalau setelah Ramadan meninggalkan kita, hal sepele saja, membuang sampah sembarangan, menganggap bahwa ada petugas PPSU di kelurahan kita, itu ciri disertasi tesis puasa kita ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau setelah puasa di lalu lintas kita masih melanggar lampu merah, walaupun itu menganggap bahwa itu bukan aturan Allah, kita menghilangkan satu ayat, atiullah wa atiul rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah kita. Kita menghilangkan ayat ini, berarti ciri indikasi puasa Ramadan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada 3 dosa yang tadi kita belum selesaikan. Ada 3 tugas tadi yang belum kita selesaikan selama Ramadan. Apa tugasnya? Durhaka kepada orang tua. Yang kedua, seorang istri durhaka kepada suami. Suami dan istri tidak rukun di rumah tangga. Yang ketiga, kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Adik kita belum bisa memaafkan. Kakak kita belum kita bisa memaafkan. Bahkan orang lain selain keluarga kita masih kita menyelekit di dalam hati. Itu indikasi skripsi tesis ibadah kita selama Ramadan 30 hari ada ciri ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, gunakan 2 hari ke depan. 1 hari lagi, kita gunakan untuk ampuni, maafkan semua kesalahan orang lain. Kita datangkan kedua orang tua kita yang masih ada. Yang sudah tiada, bacakan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa yang diucapkan oleh Yahya, Rabbighfirli walil mu'minin wali walidayya walil mu'minina yaumal yakumul hisab. Dan yang ketiga, maafkan kesalahan orang lain. Dengan cara apa? Mintakan ampun kepada Allah. Cara memaafkan orang lain bukan dengan cara kita datang ke orang lain. Meminta maaf itu mudah, Pak. Maafin saya ya. Kenapa? Karena hal meminta maaf itu adalah kita memohon diri kita yang dimaafkan. Tapi kalau kita memaafkan orang lain, kita memohon untuk orang lain yang kita maafkan. Caranya seperti apa? Bukan dengan cara minta maaf. Tapi caranya kita doakan. Doakan orang-orang yang kita kesali. Doakan orang-orang yang kita benci. Adik kita, kakak kita, orang tua kita, tetangga kita, semua karyawan kita yang kita benci, doakan dengan cara Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bayangkan muslim dan muslimat itu adalah orang-orang yang kita benci. Kalau bisa ditambahkan waman zolamani, dan siapa orang yang menzolimi saya maafkan. Saya minta ampunkan kepada Engkau ya Allah, maafkan semuanya. Dengan harapan semua aktivitas Ramadan kita dari salat, puasa, zakat, sedekah dan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa di akhir Idul Fitri kita selalu mengatakan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita dan ibadah kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ya.
Sufufakum baina tasfiyat sufu bintang wa salah. Luruskan dan rapatkan safnya demi kesempurnaan solat tarawih kita. Sonisi. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك